Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek statistika bisnis kami. Next. Untuk anggota kelompok, ada saya sendiri sebagai moderator, Najib Hayati, dan rekan saya. Saya sendiri Hilal Abiu Fadil. Saya Muhammad Anandra Pratama. Dan saya Rahmatul Ummah. Next. Nah, baik di sini kami akan membahas ada pendahuluan, pembahasan, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Next. Latar belakang. Jadi untuk latar belakang keputusan pembelian yaitu tindakan konsumen memutuskan bagaimana membeli suatu barang. Setelah sebelumnya mempertimbangkan berbagai pertimbangan melalui informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Perkembangan teknologi digital telah merubah landscape perdagangan secara signifikan. Salah satunya manifestasinya adalah semakin populernya e-commerce di mana transaksi jual beli dilakukan secara online. Shopee sebagai salah satu contoh platform e-commerce terbesar di Indonesia. Setelah berhasil menarik minat jutaan pengguna, kemudian akses beragam pilihan produk dan berbagai promo menarik lainnya menjadi daya tarik utama Shopee. Next. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah harga Shopee berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui Shopee? Yang kedua, apakah kepercayaan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui Shopee? Yang ketiga, apakah kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian melalui Shopee? Dan tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. Next. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu populasi penelitian ini yaitu mahasiswa dan pengguna aktif yang berbelanja online di Shopee. Jadi sampel penelitian ini ada 120 responden yang terpilih, yaitu ada 3 hipotesis, maaf. Yang pertama, harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang kedua, kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Next. Jadi instrumen penelitian ini berupa kuesioner dengan skala Likert 1-5. Jadi yang untuk skor yang pertama ada sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Next. Untuk keputusan pembelian yaitu untuk Y-nya, untuk pertanyaannya yaitu ada 4 pertanyaan dan untuk variabel X satunya ada harga yaitu ada 6 pertanyaan. Next. Next. Nah, jadi selanjutnya ada kepercayaan konsumen X2-nya yaitu sebanyak ada 5 pertanyaan. Untuk kualitas produk X3 yaitu sebanyak 8 pertanyaan. Next. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Umah. Umah dipersilahkan. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Next. Nah, untuk tabel yang ini eh, bisa dikatakan mayoritas responden dalam studi ini berusia antara 17 hingga 25 tahun, yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini lebih aktif dalam menggunakan platform Shopee. Next. Dapat dilihat bahwa frekuensi responden berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin, di mana hampir seluruh atau 96,7% adalah mahasiswa S1, yang memberikan gambaran bahwa responden sebagian besar adalah konsumen muda yang aktif belanja di platform online. Next.
Untuk tabel frekuensi kumulatif menunjukkan kategori pengeluaran berdasarkan rentang harga, yaitu sebanyak 36,7% responden menghabiskan antara 1 juta sampai 2 juta yang memberikan gambaran tentang kebiasaannya berbelanja. Next. Dari tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan presentase yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang mencerminkan komposisi demografis dalam analisis perilaku konsumen di platform Shopee. Untuk screen time ini menunjukkan waktu akses. Dengan 51,7% responden menghabiskan waktu kurang dari 30 menit, sedangkan 33,3% menghabiskan antara 30 menit hingga 1 jam. Next. Untuk tabel ini menyajikan seberapa sering pengguna mengakses Shopee dengan mayoritas 42,5% mengakses antara 1 sampai 3 kali. Next. Tabel ini menunjukkan bahwa 97,5% responden telah pernah berbelanja online, yang menunjukkan tingkat adopsi e-commerce yang tinggi. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, yaitu Hilal. Ya, untuk selanjutnya ini ada intensitas pembelian. Di sini ada tabel, dan tabel ini menunjukkan frekuensi pembelian dengan sebagian besar responden 50,8% membeli sebanyak 1 sampai 2 kali. Next. Selanjutnya ada tabel deskripsi. Nah, tabel ini yang pertama yang deskriptif statistik ini, tabel ini menyajikan statistik untuk variabel total. Total AP, total harga, total kepercayaan, dan total kualitas. Setiap variabel memiliki jumlah N, yaitu 120, rentang nilai rata-rata, deviasi standar, serta indeks, kewness, dan kurtosis yang menunjukkan distribusi data. Sebagai contoh, total harga memiliki rata-rata 23.6.583 dengan deviasi standar 4.303.957 menunjukkan konsentrasi data yang relatif dekat dengan nilai rata-rata. Selanjutnya ada test of normality. Nilai statistik untuk total KP adalah 0,154 dengan signifikansi 0,000 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Untuk total harga, nilai statistik adalah 0,098 dengan signifikansi 0,007, juga menunjukkan ketidaknormalan distribusi. Total kepercayaan memiliki nilai statistik 0,123 dan signifikansi 0,000, dan total kualitas menunjukkan nilai statistik 0,122 dengan signifikansi 0,000. Hasil untuk total KP adalah 0,889, signifikasi 000, total harga 0,0947, signifikasi 000, total kepercayaan 0,946, signifikasi 000, dan total kualitas 0,093934, signifikasi 00. Semuanya menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Next. Ya, untuk tabel yang pertama di sebelah kiri atas itu merujuk pada hasil uji normalitas yang dilakukan dengan 2 metode, Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Semua variabel menunjukkan nilai signifikasi di bawah 0,05 yang mengindikasikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Untuk tabel yang di bawahnya sebelah kiri menunjukkan bahwa data kepuasan total tidak terdistribusi normal, dibuktikan dengan signifikansi uji normalitas yang kurang dari 0,05.
Untuk tabel yang kanan atas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal dengan penyimpangan dari garis diagonal. Untuk tabel kanan bawah menunjukkan penyimpangan dari garis horizontal mengindikasikan data tidak berdistribusi normal. Next. Untuk selanjutnya di tabel yang kiri paling atas itu ada histogram total kepuasan menunjukkan distribusi yang tidak simetris. Yang kanan atas menunjukkan data total harga tidak berdistribusi normal dan yang kiri bawah menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal juga. Untuk yang kanan bawah itu box plot menunjukkan bahwa data total harga cenderung terdistribusi tidak simetris. Next. Untuk selanjutnya adalah total kepercayaan. Eh, dat- dari histogram yang tabel kiri atas menunjukkan data total kepercayaan tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kanan atas menunjukkan bahwa data total kepercayaan juga tidak terdistribusi. Data yang kiri bawah menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal juga, dan yang kanan bawah menunjukkan data total kepercayaan cenderung terdistribusi tidak simetris. Next. Untuk selanjutnya ada data total kualitas. Untuk tabel kiri yang atas itu menunjukkan data total kualitas tidak terdistribusi normal. Untuk yang bawahnya, eh, kiri bawah menunjukkan bahwa kualitas total data tidak terdistribusi normal. Untuk yang kanan atas menunjukkan bahwa data juga tidak terdistribusi normal. Selanjutnya yang bawah kanan, data juga menunjukkan kualitas total cenderung terdistribusi tidak simetris. Next, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang reliabilitas. Yang pertama, dari kepuasan pembeli, singkat saja dilihat dari Chromebox alpanya. Di situ nilai Chromebox alpanya yaitu 0,912, di mana itu mengindikasikan tingkat reliabilitas yang sangat baik dari skala kepuasan pembeli yang sangat konsisten dan mengukur konsep yang sama. Selanjutnya yaitu dari nilai skill harga, di mana tingkat reliabilitas dari Chromebook Alpha-nya sendiri yaitu sebesar 0,886, di mana nilai Chromebook Alpha menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik juga, dan eh, artinya pertanyaan dari skala harga mengukur konsep yang sama secara konsisten dan benar. Dan yang selanjutnya yaitu skill kepercayaan konsumen, di mana Chrome Batalpanya itu sebesar 0,864, di mana itu juga eh, nilainya besar, mengindikasikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang eh, skor kepercayaan konsumen mengukur konsep yang sama dan konsisten dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, untuk kualitas produk yaitu Chromebook Alpha-nya 0,910, di mana juga besar, mengindikasikan pertanyaan-pertanyaan dalam skala kualitas produk mengukur konsep yang sama, konsisten dan dapat diandalkan.
yang dimana semakin tinggi nilai kromat alfa semakin baik reliabilitas suatu skala. Selanjutnya yaitu di nomor 3 yaitu regresi. Untuk regresi sendiri dapat dilihat dari interpretasi di bagian correlation. Interpretasinya yaitu total KP dengan total harga itu 0,820, terdapat korelasi positif yang sangat kuat menunjukkan bahwa peningkatan harga berhubungan keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu total KP dan total kepercayaan yaitu 0,699. Di situ hubungannya itu korelasi positif yang sedang. Dan selanjutnya yaitu total KP total kualitas yaitu 0,755, korelasi positif yang kuat. Selanjutnya dilihat di tabelnya yaitu di normal PP-nya yaitu sebagian besar titik mengikuti garis diagonal dengan cukup baik, tapi ada yang tidak sejajar dengan garis diagonal, mengindikasikan bahwa terjadi penyimpangan untuk beberapa pertanyaan. Selanjutnya dari tes ANOVA, untuk ANOVA sendiri nilainya itu dari sum of square-nya itu sangat tinggi. Namun dari signifikasinya yaitu 0,00 yang dimana itu mengindikasikan itu ada distribusi yang tidak normal di dalam pengujiannya. Dan yang terakhir yaitu di kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa harga, kepercayaan konsumen, dan kualitas produk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan pembelian mahasiswa Universitas Negeri Malang, yaitu di platform Shopee sendiri, dengan harga sebagai faktor dominan. Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi konsumen pembelian hingga 68,6% dari 120 responden. Mempengaruhi harga dianggap penting karena dapat menarik konsumen melalui promo dan harga yang bersaing. Sementara kualitas produk dan kepercayaan konsumen juga menjadi pertimbangan utama terkait deskripsi produk dan kenyamanan transaksi. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi Shopee untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif guna mempertahankan loyalitas di pasar yang kompetitif. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.